Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Merindu Cinta. Bab 6. Dengan hati-hati, Dwi yang saat itu memakai kerudung biru dan baju senada menyusuri trotoar yang licin setelah diterpa hujan. Tangan kirinya menenteng payung yang sudah ditutup. Sedangkan mulutnya sibuk memainkan permen karet, sesuatu yang sangat ia sukai sejak kecil. Setelah sampai di persimpangan, ia mengeluarkan HP untuk melihat peta. Sekitar 40 meter lagi ke arah kanan, batin sang gadis dalam hati. Setelah melewati 2 zebra cross, Dwi mengambil jalan lurus dan segera menemukan apa yang ia cari. Kafe Suka-Suka. Meski sudah sampai di tujuan, gadis itu kini jadi agak ragu. Untuk sesaat ia terpaku. Kafe ini dari luar terlihat biasa saja. Kelihatannya juga tidak terlalu besar. Melihat ada pelanggan yang datang, karyawati yang bertugas menjaga pintu menyapa ramah, "Selamat datang, Kak." Keraguan Dwi langsung buyar mendengar sapaan itu. Sambil tersenyum, ia melangkahkan kaki untuk masuk. Sesampainya di dalam, gadis ini melihat banyak kursi yang masih kosong. Bukankah kata Amsal tempat ini selalu ramai? Apa karena ini masih siang? Setelah menimbang-nimbang, Dwi memilih untuk duduk di tempat yang dekat dengan jendela. Dari sini, ia bisa memandang keluar dan melihat lalu lalang manusia yang silih berganti. Setiap orang hanya memandang lurus pada apa yang mereka tuju. Apakah orang lain yang berjalan di sisi mereka sama sekali tak dipedulikan? Batin Dwi sambil menopang dagunya. Ana yang baru saja tiba dari ruang cuci tampak sedikit meregangkan punggung. Kang Maman yang biasanya bersih-bersih sekaligus mencuci piring hari ini izin karena mau mengurus BPJS. Tugasnya harus dipikul secara bergantian, dan ternyata, itu sangat melelahkan. Mata Ana tertumbuk pada pelanggan wanita berbaju biru yang tampak asyik memandang hilir mudik orang di balik jendela. Entah kenapa, Ana jadi teringat dengan Amsal. Kursi di sebelah sana adalah tempat favorit Amsal. Pelanggan lain sangat jarang mengisi tempat itu, sebab hanya berkursi tunggal dengan meja yang kecil. Tanpa ingin membuang waktu, Ana segera menghampiri pelanggan tersebut. "Selamat siang, Kak," kata Ana sambil tersenyum ramah. Dwi yang sedang melihat ke jendela menoleh. Ana kaget. Ia mengenali wajah gadis yang duduk di depannya. Gadis inilah yang memberikan makan untuk Amsal di gudang buku waktu itu. Mau apa dia ke sini? Apa janjian dengan Amsal? Dwi heran dengan sikap Ana yang tiba-tiba mematung. Iya, Ana gelagapan. Tadi pesan apa? Dwi tersenyum manis, boleh lihat daftar menunya. Oh, iya, maaf, kata Ana kikuk sambil menyodorkan daftar menu. Dwi membaca bolak-balik daftar itu dengan cepat. Tak perlu lama, Dwi sudah memutuskan apa yang akan ia pesan. Roti bakar coklat, sama kopi polos. Kopi polos, Ana kelepasan bicara. Dwi mengernyit, "Kenapa? Apa abis?" Ana menggelengkan kepalanya, Enggak abis. Masih ada kok, jadi saya ulang ya." Dwi tak memperhatikan kalimat Ana selanjutnya. Matanya tiba-tiba tertarik pada nemtek yang ada di dada sang pramusaji. "Oh, jadi ini yang bernama Ana. Memang cantik," batin Dwi dalam hati. Atik." Atik yang saat itu tengah membawa tumpukan piring kotor menoleh, "Kenapaan?" Atik anterin pesanan ke meja 18 ya. Aku yang cuci piring," kata Ana sambil menyodorkan nampan berisi roti bakar dan segelas kopi. "Yakin lo? Kan tadi lo udah nyuci piring?" Atik ingin memastikan bahwa ia tak salah dengar. Ana mengangguk cepat. "Oke, gue taruh belakang dulu ya piringnya," kata Atik sambil berlalu. Sekejap kemudian, Atik sudah kembali. Ia langsung membawa nampan dan mendatangi meja 18. Meja yang ditempati oleh Dwi. Mata Ana bergerak mengikuti kepergian Atik. Ia memperhatikan saat Dwi tersenyum dan sedikit bertukar kata dengan rekan kerjanya itu. Senyumnya manis, wajahnya juga cantik, kata Ana sambil mendesah masgul. Setelah menarik napas agak panjang, Ana memutuskan untuk pergi ke belakang guna mencuci piring kotor. Malam makin dalam, kafe Suka-Suka bersiap untuk tutup. Ana merasa badannya benar-benar hancur. Sambil duduk,
Ia meregangkan punggungnya dengan menarik tangan ke atas kuat-kuat. Hari ini pengunjung yang datang sangat ramai. Ia melirik ke arah jam digital yang ada di dekat mesin kasir. Waktu sudah menunjukkan angka pukul 21.45. Pada saat ini, Atik tiba-tiba memanggil, "An." Ana menoleh penuh kemalasan pada Atik. Begitu jawabnya. "Lo, inget cewek yang tadi sore mesen roti sama kopi gak?" "Inget, kenapa?" Ana sekarang jadi agak tertarik dengan perbincangan ini. Atik memperbaiki posisi duduknya. "Kayaknya, gua yakin pernah ketemu dia. Tapi di mana ya?" Ana menyesal tadi sempat tertarik dengan pembicaraan Atik ini. "Kayaknya, tapi yakin. Kalimat lo susah dimengerti mbak," cibir gadis cantik itu kemudian. Atik yang mendapat kritikan atas susunan kata yang dipilih mendelik sambil berucap. "Maksud gue yakin pernah ketemu dia. Tapi yang ragu cuma di mananya, gitu. Wajahnya itu gak asing banget." "Kalau muka saya asing apa tidak mbak Atik?" Tiba-tiba Kang Maman muncul. Atik mendengus, "Kalau muka lo mah pasaran." 1003, sumut Atik sebal. Ana cekikikan melihat hal itu, sedangkan Kang Maman tampak menyengir kuda. Atik tak ingin memberi kesempatan. Sambil melirik pada Kang Maman, ia berkata, "Nyamber aja lo kayak kereta. Seharian izin, begitu dah mau tutup malah dateng." Kang Maman berwajah getir, "Kunci rumah saya ketinggalan di loker mbak. Kan kalau gak ada kunci, saya gak bisa masuk rumah. Tadi istri saya ngabarin kalau dia lagi tahlilan di saudara, jadi rumah dikunci karena gak ada orang." Atik kembali berkomentar sinis, "Bukannya waktu itu dah lo duplikatin kuncinya? Yang waktu ada si Rudi." "Iya mbak, yang satu saya taruh loker, yang satu lagi saya gabung dengan kunci motor." Sampai di sini Maman menghentikan ucapannya. Ia merogoh saku celana dan mengeluarkan kunci motornya. Di sana juga tergantung kunci rumah. Wajah Kang Maman terlihat shock. "Ya udah, mbak, saya pamit ya," ujar Kang Maman langsung pergi. Ana dan Atik tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian itu. "Emang rada-rada tuh si Maman, bisa-bisanya lupa kalau kunci rumah nyantel di kunci motor," kata Atik masih sambil tertawa. Pagi itu udara terasa lebih sejuk. Hujan yang turun hampir semalaman menyisakan sedikit hawa dingin namun tidak menusuk. Halaman rumah Ana yang sebagiannya ditanami rumput Jepang tampak segar menghijau. Beberapa genangan air juga terlihat di sana-sini. Di teras depan, Ana tampak asyik membaca buku sambil ditemani segelas teh dan beberapa gorengan. "Kamu hari ini gak berangkat, An?" tanya ibu yang ikut duduk. "Gak bu. Libur. Memang ini hari apa?" "Aku hari ini izin bu. Mau nemenin Mbak Atik untuk antar kontrol," ibunya. "Mbak Atik kan hari Jumat nanti mau ke Semarang, jadi diambil shift setengah hari sekarang. Ibunya itu bisa selesai jam 2-an, makanya Mbak Atik gak bisa nemenin sampai selesai." Ibu mengangguk, "Tapi udah ada perkembangan belum sih An?" "Kalau kata Mbak Atik sih udah bu. Cuma ya namanya sakit seperti itu memang perlu waktu." "Kanker ya?" Ana mengangguk. "Penyakit yang berat, mana ada si orang yang ingin terkena kanker. Tapi ibu akui, Atik itu hebat. Dia telaten dan berbakti sama ibunya, padahal sudah punya suami dan anak." "Suaminya Mbak Atik baik kok bu. Dia malah selalu nyuruh Mbak Atik untuk anterin atau nemenin ibunya. Nanti kalau tiba-tiba ibu kena kanker, kamu dan suamimu gak akan telantarin ibu kan An?" "Ah, ibu apaan sih? Nauzubillah, jangan ngomong sembarangan deh." Ibu tertawa kecil melihat reaksi panik puteri kesayangannya itu. Jarum jam di dinding bagian farmasi rumah sakit menunjuk ke angka 10. Ana duduk di bangku panjang yang disediakan sambil menunggu panggilan untuk mengambil obat. Di tempat lain, Mbak Atik sedang menemani ibunya yang tengah menjalani kemoterapi. "An, lo antri obat mau gak? Jadi pas nanti nyokap gue beres kemo, kita bisa langsung pulang," begitu kata Mbak Atik tadi. "Nomor antrian, 21. Suara seorang petugas wanita memanggil. Ana melihat nomor urut di tangannya bertuliskan 25. Yes, sedikit lagi. Setelah menunggu sekitar 5 menit, Ana pun mendapat panggilan guna mengambil obat. "Semuanya 3 kali sehari, kecuali yang botol ya mbak. Yang ini cukup disuntikkan 1 kali sehari." "Terima kasih," kata seorang petugas menerangkan.
Ana hanya mengangguk-ngangguk dan tersenyum. Dia tak bisa berpikir apa-apa selain kaget dengan obat yang begitu banyak di tangannya. Kalau di total, dalam sehari ibunya Mbak Atik harus minum 11 pil plus obat cair yang disuntikkan. Kasian sekali, obat sebanyak ini mau diminum sampai berapa lama, apa efek sampingnya? Tet. HP Ana bergetar, ada pesan masuk, dari Mbak Atik. Dah beres belum say? Rebes, jawab Ana singkat. Kita di lobi ya. Oke, balas Ana sambil bergerak menuju lobi. Atik melambaikan tangannya saat melihat Ana muncul. Gadis cantik itu tersenyum dan bergegas mendekat. Nih Mbak, kata Ana sambil menyerahkan sekantong obat. Mbak Atik agak mengernyit melihat isinya yang sangat banyak. Loh, kok malah makin banyak obatnya Bu? Tanya Atik entah pada siapa. Ibu yang jelas harus mengonsumsi tumpukan obat itu juga memasang tampang bingung. Coba cek dulu Mbak, saran Ana. Atik mengeluarkan beberapa obat dan membaca tulisan resep. Ini untuk pasien NHL, desis Atik tak percaya. Ibu gue kan kanker payudara, bukan NHL. Wah, salah obat ini. Hah, yakin ini salah Mbak? Tanya Ana. Iya, ini ada tulisannya untuk penderita limfoma non-Hodgkin, NHL, kata Atik sambil menunjukkan tulisan resep. Ya udah, Mbak Ibu, tunggu di sini ya sebentar. Biar aku tuker lagi ke dalam. Gak papaan, tanya Atik dengan pandangan kasihan. Iya, gak papa, jawab Ana sambil langsung meluncur pergi. Ana mempercepat langkahnya. Di bagian farmasi, ia melihat petugas teller sedang berkomunikasi dengan seorang perempuan berkerudung coklat. Melihat hal itu, Ana sebetulnya sudah memutuskan untuk menunggu. Namun petugas tersebut secara tak sengaja melihat Ana dan berkata, "Nah, ini orangnya Mbak." Perempuan berkerudung coklat itu menoleh. Ana, suaranya tertahan. Dwi, mulut Ana keceplosan. Dwi agak mengernyit mendengar Ana menyebut namanya. Apakah mereka sudah berkenalan sebelumnya? Dwi tidak ingat akan hal itu. Ana yang menyadari bahwa ia keceplosan bergerak cepat dengan mendekati teller, menyerahkan plastik obat dan berkata, "Mbak, obat yang dikasih ke saya kayaknya salah deh." Teller di bagian farmasi itu tersenyum penuh rasa bersalah dan menjawab, "Iya, Mbak. Kami mohon maaf atas hal ini." Obatnya tertukar dengan Mbak yang ada di sana, sang teller mengisyaratkan pada Dwi. Dahi Ana yang kini agak berkerut. Ia ingat ucapan Mbak Atik bahwa obat tadi adalah untuk pasien NHL. Siapa yang sakit? Ibunya Dwi? Atau ayahnya? Atau, jangan-jangan, itu obat buat ibuku, kata Dwi seolah dapat membaca pikiran yang bergelayut di benak Ana. Dwi segera menyerahkan kantong plastik berisi obat yang ada di tangannya kepada Ana. Agak gamang, Ana menerimanya. Untuk sesaat, Ana bingung harus berbuat apa. Namun ia segera teringat dengan plastik obat di tangannya dan, dengan kikuk, menyerahkannya pada Dwi. Terima kasih, kata Dwi sambil tersenyum. Sama-sama, balas Ana memaksakan senyumnya. Ia memutar badan untuk segera pergi, namun malah kembali menoleh dan berkata, terima kasih juga. Setelah mengucapkan itu, Ana balik badan hendak pergi, namun... Ana, panggil Dwi. Ya, Ana menoleh dengan cepat. Kamu ada waktu, ada yang mau aku omongin. Ana berpikir sebentar, ngomongin apa? Apa tentang Amsal? Kalau kamu sibuk gak apa-apa, mungkin lain waktu. Aku ada waktu kok, tapi aku harus kasihin obat ini ke ibu temen aku dulu, jawab Ana cepat. Dwi tersenyum dan berkata, oke, aku tunggu di kafe sebelah ya. Ana mengangguk dan langsung pamit untuk menemui Mbak Atik. Sepanjang perjalanan ke lobi, pikiran Ana berputar. Kalimat apa yang harus ia ucapkan bila Dwi menyampaikan hal-hal terkait Amsal? Apakah Dwi ingin memaklumkan persaingan di antara mereka? Tapi sepertinya Dwi bukan perempuan seperti itu. Sebaliknya, Dwi ini sangat lembut. Dia juga cantik, meskipun terlihat rapuh. Ah, sudahlah, buat apa menerka-nerka, ya tinggal lihat nanti. Begitu kesimpulan akhir dari pikiran Ana. Dwi yang sudah berada di dalam kafe tampak duduk sendirian sambil membaca sebuah novel. Di hadapannya sudah tersedia 2 gelas minuman berisi es jeruk peras yang masih belum tersentuh. Sekitar 5 menit berselang, Ana muncul. Karena pengunjung sedang tidak terlalu ramai,
mudah bagi gadis itu untuk menemukan bangku tempat Dwi berada. "Sorry, aku agak lama, soalnya nungguin abang Grab dulu buat ibunya teman aku," kata Ana sambil mengambil tempat. "Oke, santai aja," jawab Dwi sambil menutup novel yang tadi dibaca dan meletakkannya di pinggir meja. Ana melirik sekilas pada buku tersebut, lalu berkata, "Surga di Tanah Tak Bertuan, novelnya si Bumi Lestari, kan?" Dwi nampaknya tidak terkejut mendengar ucapan Ana. Sebaliknya, ia malah bertanya, "Kamu udah pernah baca?" "Udah," jawab Ana cepat. "Menurut kamu ceritanya bagus gak?" "Kalau udah diterbitin berarti bagus," jawab Ana sembarangan. Dwi tertawa ringan mendengar jawaban Ana, lalu berkata, "Aku nanya serius." Ana agak tergagap, kemudian menjelaskan, "Aku gak mau spoiler." "Jangan khawatir, aku sudah baca novel itu berulang kali," tandas Dwi. "Ho," respon Ana pelan. "Kalau begitu, kamu yang lebih tahu tentang ceritanya. Bukan aku." Deadlock. Baik Ana ataupun Dwi sama-sama menyadari bahwa percakapan mereka ini tidak mengalami kemajuan. Mereka seperti kebingungan untuk menemukan cara memulai pembicaraan dengan benar. "Kita belum pernah berkenalan," Ana mengambil inisiatif. "Namaku Ana." "Aku tahu," jawab Dwi singkat. "Aku Dwi," sambungnya. "Aku juga tahu," balas Ana. Keduanya pun berjabat tangan. Tepat saat itu, seorang pramusaji datang membawakan makan siang yang sudah dipesan oleh Dwi. "Aku pesenin kamu ayam bakar. Kamu gak keberatan, kan?" Ana menggeleng dengan cepat, "Enggak. Aku suka ayam bakar." "Bagus, ayo dimakan." Sambil menikmati makan siangnya, Dwi memulai percakapan. "Kamu tahu apa yang mau aku omongin ke kamu?" Setelah menelan kunyahannya, Ana menjawab, "Aku punya beberapa dugaan. Tapi aku lebih suka kalau dengar kamu yang bilang." Dengan ekspresi datar, Dwi berkata, "Pasti kamu menduga aku ingin bahas tentang Amsal dan penyakit." Uhuk, Ana hampir tersedak mendengar tebakan tepat gadis di hadapannya. Agak tergesa-gesa, ia menyeruput minuman yang ada di atas meja. Melihat kejadian itu, Dwi tersenyum tipis dan berkata, "Kamu itu persis seperti yang aku perkirakan." "Oh ya," tanya Ana. Ia sebenarnya menantikan kelanjutan dari ucapan Dwi tentang dirinya. Tapi sayang, Dwi memilih untuk melangkah lebih jauh. Langsung ke topik permasalahan. "Ibuku menderita LNH sejak 2 tahun lalu." "LNH, apa itu?" tanya Ana. Dwi menghentikan makannya dan berkata, "NHL atau LNH adalah limfoma non-Hodgkin, sejenis kanker di mana tubuh seseorang memproduksi terlalu banyak limfosit normal." Ana mendengarkan dengan serius ucapan Dwi. Bahasa asing yang baru saja didengarnya itu tak urung membuat keningnya agak berkerut. Dia berusaha membuka tumpukan kosakata yang tersimpan di memorinya untuk memahami istilah yang tadi disebut. Tapi hasilnya sungguh mengecewakan. Sederhananya begini, pada tubuh manusia itu terdapat sebuah mekanisme pertahanan diri yang luar biasa untuk melawan virus atau infeksi. Jika ada infeksi, tubuh manusia akan mengeluarkan semacam cairan yang mengandung salah satu jenis sel darah putih yang disebut limfosit. Nah, anggap aja, limfosit pada tubuh ibuku ini terus terproduksi, berkembang, bermutasi, dan menyerang organ tubuh sendiri. "Seperti senjata makan tuan, begitu?" tanya Ana. Dwi mengangguk. "Tapi masih bisa sembuh, kan?" Nada pertanyaan Ana mengesankan kekhawatiran. Mendengar pertanyaan ini, Dwi lagi-lagi tersenyum. "Bisa," jawab Dwi mantap. "Aku yakin setiap penyakit bisa disembuhkan. Tapi apa? Tapi aku juga harus siap dengan kenyataan bahwa tidak semua orang yang sakit itu sembuh, ya kan?" Ana terdiam. Apa yang Dwi ucapkan memang tidak bisa dia bantah. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Tapi, tidak semua orang sakit dapat sembuh juga adalah fakta. Namun bagi Ana, bukan hal ini yang jadi permasalahan utama. Pertanyaan pentingnya adalah apakah penyakit ibunya Dwi masih bisa disembuhkan atau tidak. "Kayaknya, kondisi ibuku udah agak sulitan," kata Dwi yang lagi-lagi, seolah dapat menebak apa yang ada di pikiran Ana. "Jangan pesimis," komentar Ana tegas. "Aku bukan pesimis," sanggah Dwi sambil agak tertawa. "Aku menerima sebuah kemungkinan yang disampaikan para dokter ahli itu. Kemungkinan yang bisa jadi hanya perkiraan belaka," Ana berteori.
Dwi mengangguk, kata perkiraan, gak akan aku bantah. Tapi apa istilah untuk perkiraan, yang peluang terjadinya sangat besar. Tapi Tuhan mungkin punya kehendak lain, bantah Ana. Justru karena para dokter itu menghormati Tuhan, mereka bersikap sopan dengan hanya memperkirakannya saja. Lagi-lagi Ana terdiam, cara berpikir gadis di hadapannya ini benar-benar unik. Susunan kalimat dan argumen yang disampaikannya terdengar sederhana, tapi sulit untuk dipatahkan. Hal ini mengingatkan Ana pada seseorang. Amsal tahu ibu kamu sakit. Entah kenapa pertanyaan itu meluncur begitu saja dari mulut Ana. Pertanyaan yang sedetik kemudian disesalinya. Menurutnya, pertanyaan itu terlalu pribadi. Enggak, Dwi menggeleng. Tapi juga tahu. Ana tak mengerti, jadi tahu apa tidak tahu. Dwi mengunyah sebentar, baru menjawab, dia tahu ibuku sakit, tapi tidak tahu apa penyakitnya. Aku cuma bilang kalau ibu kena serangan jantung. Ana menggeleng, bukannya kalian ini teman baik. Kenapa menyembunyikannya? Bukan hanya teman baik, tapi teman dari kecil, kata Dwi sambil tersenyum simpul. Ana terus terang gerah melihat sikap Dwi yang tampak main-main. Tapi saat ingat kondisi gadis di hadapannya ini, kegerahannya jadi sedikit mereda. Ana menyeruput es jeruk untuk membasahi kerongkongan. Hei, ayo kita ganti topik, ujar Dwi. Bagaimana kalau kita bahas Amsal? Kau menyukainya kan? Pertanyaan Dwi yang tiba-tiba itu membuat Ana tersedak. Apa maksudmu? Ana gelagapan. Ada orang yang mengatakan kalau cinta itu seperti cermin. Semakin jernih cerminnya, semakin jelas pantulannya. Jadi, semua orang bisa melihatnya. Lanjut Dwi sambil mengaduk-aduk gelasnya. Ana berusaha mendengarkan dengan baik. Dia tak ingin mendebat Dwi karena apa yang dikatakan gadis ini ada benarnya. Tapi, ada sesuatu yang menggelitik benaknya. Bagaimana kalau begini, kata Ana menanggapi. Bila cinta seperti cermin, bukankah cermin itu teramat rapuh? Bila ia pecah, sulit untuk memperbaikinya. Aku tak suka analogi cinta dengan cermin. Lagi pula apa yang dipantulkan oleh cermin itu berlawanan dengan yang sebenarnya. Mendengar ucapan Ana, Dwi menarik napas panjang. Pandangan matanya tampak menerawang. Kemudian ia berkata, kalau cermin itu pecah, maka pada tiap serpihannya terdapat bayangan yang dipantulkan. Kalaupun pantulannya bertolak belakang, lalu apa masalahnya? Bukankah kiri itu pasangan kanan dan begitu pula sebaliknya? Ana mengangkat bahu, aku asli gak paham dengan jalan pikiranmu. Kalau terlalu sering ngobrol denganmu, aku pasti akan cepat tua, sebab terlalu sering mengernyit. Dwi menatap Ana sambil tertawa. Ana yang sudah tak ingin berbasa-basi memutuskan untuk bertanya langsung, apa kamu ingin aku mengalah? Kalau iya, apa akan kamu lakukan? Tantang Dwi. Ana terdiam, pikirannya berputar-putar. Melihat Ana tak menjawab, Dwi berujar, aku tahu posisiku. Kamu jangan khawatir. Ana mendengus sebal, kamu tahu apa kesamaan antara dirimu dan Kak Amsal? Dwi menggeleng, entah, coba kau beritahu. Dengan wajah judes, Ana menjawab, kalian sama-sama senang bicara berputar-putar. Dwi kembali tertawa, kamu ini lucu dan apa adanya An. Seperti bocah. Terima kasih, kamu orang kedua yang mengatakannya terang-terangan di depanku. Sungut Ana sebal. Aku gak bilang begitu kan? Sergah Dwi sambil tersenyum simpul. Ana malas berdebat. Ia kembali bertanya, jadi kenapa tidak mempermudahku untuk mencernanya? Dwi berdeham sedikit. Baiklah, aku akan jujur padamu. Aku tak tahu bentuk perasaanku pada Amsal. Dan aku tak yakin sampai berapa lama kondisi ibuku dapat kusembunyikan darinya. Yang jelas, aku tidak ingin memanfaatkan kemalanganku. Kau mengerti? Ana mengangguk tanpa sadar. Bagus, jadi kita sudah sepakat. Kupikir aku akan berteman saja dengannya, denganmu, dengan kalian. Kapan-kapan kita bisa makan dan keluar bareng. Bagaimana? Ide bagus, kan? Ana kembali mengangguk dengan tak berdaya. Apa kau yakin ini yang terbaik? Tanya Ana pada akhirnya. Dwi menghela napas, entahlah. Tapi, cinta tak bisa dipaksakan. Aku mengenalnya sejak kecil. Setelah sekian lama tak bertemu, akan aneh jika tiba-tiba kami saling jatuh cinta. Hahaha.
Ana memijit-mijit jidatnya. Bagaimana ia harus memandang hubungan antara mereka nantinya? Apa betulan ibu tak bisa sembuh? Tanya Ana sambil memasang wajah penuh simpati. Dwi tersenyum, bukankah tadi kau sendiri yang bilang masih ada kemungkinan? Doakan saja. Ana mengangkat jempolnya dengan lesu. Pada saat ini, tiba-tiba HP Dwi berbunyi. Ada pesan masuk. Setelah membalas dengan cepat, gadis berjilbab ini berkata, "Sayang sekali, aku ada urusan mendadak. Aku boleh minta nomor HP-mu?" Ana mengangguk dan menyebutkan nomornya. "Oke, nanti akan kukirimkan pesan. Kapan-kapan kita makan lagi ya," ujar Dwi sambil beranjak pergi. Baru beberapa langkah, ia menoleh, "Jangan beritahu dia tentang apa yang kita bicarakan." "Oke, dan lain waktu, kau yang traktir." Ana melambaikan tangan tanda setuju. Ia untuk sementara masih duduk di kursinya sambil memandang kepergian Dwi. Setelah bayangan Dwi menghilang, Ana menutup mata sejenak. Ia berusaha menyelami perasaannya sendiri. Setelah beberapa saat, ia menarik napas panjang dan beranjak pergi.